Aku lagi mau nanya siapa yang handle. Kayak gitu sih. Hah? Kayak gitu sih. Dia udah lagi tanya Fajar, itu kayak siapa? Dia masuk apa kagak? Itu tahu. Di CN ada ya kita ya? Bilang. Gimana? Bilang. Kalau gue ada. Gue juga. Gue juga. Ada nggak jalurnya? Soalnya masih breaking. Udah selesai katanya breaking? Udah selesai. Breaking udah. Ini masih breaking. Di sini itu udah. Masih breaking.
46 tadi print out ya. Oh, asli. Oh, betul 2024 ya. Sorry. Di print out.
Cek 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 cek. Enggak, bongkar aja bang. Bongkar aja nanti nggak apa-apa. Mau teks dulu udah. Itu mah nggak ada hutang kan.
Iya, sama aja. Kopi, jali, kopi, kopi. Udah. 82. Delapan tiga. Empat. Delapan lima. Bisa sih, belum mulai sih, belum ngomong sih orang. Belum. Kalau udah ngomong pasti hilang. Nih. Ini aman. Ini lagi berarti bang, masih bang. Lah ini kan udah. Belum. Nih audio nih.
Biasa memang ganti baterai aja tinggal lagi. Tapi lu bocor HP Udah pada lucu-lucu baterainya. Kan lumayan udah sejam kan. oh lu ini dulu ya soalnya nyala mulu ya. Dan ini mau dipakai nyalain aja. Coba di YouTube. Itu duit asli apa enggak itu? Asli lah. Duit laki ya. Duit laki. Sah. Tes 1 2 3 tes. Coba di YouTube tadi lo udah ngomong. Cek 1 2 3 cek. Ya. Kayaknya juga ya. Sekarang video dipatenin. Gua yang konten tuh pasang sendiri.
Silakan kedua belah pihak untuk kalau ini kan sama jalan satu Pak. Ini kan acaranya hanya untuk melihat ini asli atau kopi atau gimana Pak. Nah kan saudara sudah diberi itu ya, apa sudah diberikan apa? Sudah diberikan apa?
juga punya acara Pak. Tadi saya bilang dia mau ke Jakarta Pusat. Jangan diperiksa kayak Instagram seperti ini kan. Toh dari tim kuasa hukum tadi sudah saya beri waktu untuk memeriksa. Baik. Silakan duduk dulu. Hari ini dari pihak termohon sudah mengajukan alat bukti tertulis ya, sebagaimana kalender yang sudah kita jadwalkan, ditandai dari bukti T1 sampai T53 dengan catatan ya. Dengan catatan ada beberapa pembuktian yang kita minta untuk ditunda karena bukan alat bukti tertulis. Seperti contohnya bukti handphone itu kan barang bukti itu, bukan bukti tertulis, maka kita minta untuk dipending. Nanti akan saya minta kedua belah pihak untuk memeriksa verifikasi yang dilakukan oleh hakim di depan persidangan dan disaksikan kedua belah pihak. Jadi yang saya verifikasi di sini silahkan dilihat dari kedua belah pihak agar clear, ya. Kecuali tadi dari barang bukti berupa alat bukti HP, ya. Karena itu barang bukti, Pak. Ya. Yang pertama ini dulu, silahkan kedua belah pihak ngecek apa yang sudah saya verifikasi sama atau tidak dengan catatan dari kedua belah pihak. Silahkan ke depan untuk bukti 1 sampai dengan 59 dulu, silakan. Satu orang aja dari kuasa termohon maupun pemohon, atau 2 orang silahkan. Jadi catatan saudara dan catatan kami, biar clear, tidak ada hal yang katakanlah nanti berbeda, karena menyangkut soal autentifikasi alat bukti. T1 kami apa, silakan saudara dari belah pihak apa begitu. Begini aja Pak, biar sama tuh, tak bacakan nanti silahkan tuh, biar fair. T1 sama dengan aslinya, tuh ya. T2 sama dengan aslinya. T3 kopi dari kopi legalisir. T4 kopi dari kopi legalisir. T5 kopi dari kopi legalisir. T6 kopi dari kopi legalisir. T7 kopi dari kopi legalisir. T8 kopi dari kopi legalisir. T9 kopi dari kopi legalisir. T10 kopi dari kopi legalisir. T11 kopi dari kopi legalisir. T12 kopi dari kopi legalisir. T15 kopi dari kopi legalisir. T17 kopi dari kopi legalisir. Mana? Oh ya. T15 kopi dari kopi legalisir. T16 kopi dari kopi legalisir. T17 kopi dari kopi legalisir. T18 kopi dari kopi legalisir. T19 kopi dari kopi legalisir. T20 kopi dari kopi legalisir. T21 kopi dari kopi legalisir. T22 sama dengan aslinya. T23 sama dengan aslinya. T24 sama dengan aslinya. Ya. T25 print out. T26 sama dengan aslinya. T27 sama dengan aslinya. T28 sama dengan aslinya. T29 sama dengan aslinya. T30 kopi dari print out. Ya.
P31 copy print out. P32 copy print out. P35 copy print out. Tiga 36 copy print out. 37 copy print out. 38 copy print out. 39 copy print out. 40 copy print out. 41 sama dengan aslinya. 42 copy print out. 43 sama dengan aslinya. 44 copy print out. 45 copy print out. 6 ya. Sama dengan aslinya. Kecil kok juga kecil. Tidak bisa main. Mas. Ini jadi lo, ini gue cabut. Iya, gue cabut begini berarti.
kopi dari kopi dari 113 ya. 114 sama dengan aslinya. 115 kopi dari kopi legalisir. 116 sama dengan aslinya. 117 kopi print out. 118 kopi print out. 19 sama dengan aslinya. Dan 120 kopi print out. 121 sama dengan aslinya. 122 kopi print out. 123 kopi print out. 124 kopi print out. 125 kopi print out. 126 kopi print out. 125 sama 127 sama dengan aslinya. 128 kopi dari kopi legalisir. 129 kopi dari kopi. 130 sampai dengan ya barang bukti ini ya Pak ya. 142 juga pendek. 140 sampai 142 ya. 143 kopi print out. 144 pendek. Kemudian 145 kopi print out. Artinya dari verifikasi yang dilakukan oleh Yasin, baik dari pemohon maupun termohon kita ada yang tidak cocok ya. Baik. Terus kemudian tadi ada yang diajukan oleh pihak pemohon itu bukan masuk kategori jadi dari barang bukti Pak. Nah, silakan diajukan besok. Dan itu juga berlaku sama untuk pemohon. Kalau pemohon juga ada barang bukti yang menunjukkan, silakan kita sebelum acara saksi atau nanti sebelum kesimpulan diserahkan. Kita minta pendapat dari keluarga pemohon dulu. Karena kesempatan harus saya berikan kepada kedua pihak. Silakan. Dari kami kemudian, apabila kami diperbolehkan kami menjelaskan, yang mereka kemarin ada ahli yang nanti disampaikan. Baik. Dan beberapa hal nanti kita akan sampaikan. Silakan. Baik. Jadi dari kepada pemohon. Ya, pakai nanti. Terima kasih. Dari termohon tadi ada 11 barang bukti yang tadi karena waktu paling tidak besok ahli ya. Kemudian ada tambahan bukti surat Ya. Baik. Tentu kedua bukti baik apa yang dari pemohon maupun termohon itu kan harus sudah masuk ke tahap kesimpulan. Kita sepakati kalau begitu sebelum dari pihak termohon mengajukan saksi ataupun bukti ahli, kita gunakan besok pagi itu untuk bukti yang mau diajukan muncul dari pemohon maupun dari termohon ya. Sepakat ya.
Sepakat ya? Baik. Jadi artinya kalau kita di kesempatan yang sama untuk membuktikan dari permohonan maupun dari bantahan. Dan demikian hari ini izin Pak, ya kalau boleh hanya sedikit besok itu dari termohon itu ahlinya berapa dan saksinya berapa saya akan siapkan ya mau siap Terima kasih ya. Untuk ahli kemudian ada 4 ya dan untuk saksi kemudian masih tunggal. baik ya baik ya Kami menyampaikan jika tidak ada kopi untuk data ini untuk daftar bukti kan nanti ada yang di envoy. Kalau nanti yang tesnya sudah masuk ke kami yang sudah di envoy, jangan kami disuruh memperbaiki lagi pusing nanti. Kami rebut garis. Ya, itu ya. Kemudian dari sidang hari ini dengan agenda penyampaian bukti tertulis dari termohon sudah mulai kita laksanakan. Selanjutnya untuk sidang besok kita beri kesempatan baik dari pemohon maupun termohon untuk menyampaikan bukti tambahan. Kalau silakan bukti tambahan, minta dari pemohon berupa silakan cuma satu tadi dan dari termohon berupa barang bukti yang di pending dan masih akan kita lakukan. Setelah itu agenda berikutnya adalah mengenai bukti saksi maupun bukti ahli dari termohon. Ya. Kemudian sebelum tutup sekali lagi yang mengatakan dari keluarga termohon ini cukup. Mulia, mohon dicatat bahwa kopi dari kopi yang dihadirkan oleh termohon cukup banyak sehingga kalau bisa. Ya, saksi kami catat semua yang terjadi persidangan yang dari keluarga termohon. Ya, baik. Sidang kita tunda besok pagi hari Selasa tanggal 11. Kita mulai sama jamnya 11 sampai jam 9. Kami mohon jangan molor ya. Jadi jam 9 kita sudah bisa mulai. Look. Sidang ditutup.
Soalnya pihak dari tim Hasto ini ingin Rosa ini datang pada kesaksian besok ini seperti apa, Pak? Secara materi masih kami pertimbangkan untuk apakah kami akan menghadirkan saksi atau tidak, karena ini kan kalau dari hasil-hasil yang sudah kami sampaikan itu memang sudah sesuai dengan prosedur. Dan untuk hal-hal yang mungkin didalilkan oleh pemohon itu ya nanti diuji bersama. Tapi intinya masih kita pertimbangkan untuk apakah kita hadir atau tidak untuk saksi-saksi. Tapi mau konfirmasi lagi, Pak, berarti besok ada beberapa ahli tersebut siapa saja, Pak? Kalau ahli memang sudah kami persiapkan ada, karena untuk seimbangan kemarin pemohon mengajukan ahli, kami juga akan mengajukan ahli 4 orang insya Allah. Ahli apa, Pak? Ahli Khususnya untuk ahli-ahli dari pidana, karena ini menyangkut terkait dengan penetapan tersangka dan dada. Ahli yang akan dihadirkan tersebut itu artinya untuk mengkantor keterangan bahwa tidak boleh menggunakan sprindik lama begitu, Pak? Ya, untuk mengkantor bahwa apa yang kami lakukan itu masih dalam koridor hukum acara pidana yang berlaku dan itu sah dan apa istilahnya dapat dijadikan sebagai landasan kami bahwa tindakan kami ketika melakukan upaya paksa dan sebagainya dalam konteks ini adalah sah. Termasuk kemarin ketika didalilkan termasuk penggunaan bukti-bukti dan sebagainya kan. Kemudian apakah penggeledahan badan dan sebagainya itu bisa untuk tersangka atau tidak itu kita uji di situ. Pak, berarti KPK belum menyiapkan saksi dong, Pak? Kalau menyiapkan sudah, cuma masalah kepastian akan kami ajukan atau tidak itu masih kita pertimbangkan. Kalau menyiapkan sudah. Kenapa masih dipertimbangkan? Gimana, Pak? Kenapa masih dipertimbangkan? Ya banyak hal yang perlu kita, terutama terkait dengan pembuktian para peradilan ini, ya. Pak, tadi soal barang bukti tadi sebelum disebutkan ada 11 itu kira-kira apa saja mungkin boleh Tadi kayaknya ada foto-foto juga, itu foto apa? Foto-foto itu foto-foto pada saat Kusnadi memasuki gedung KPK pada saat mendampingi Pak Hasto. Itu kan ada fakta di situ bahwa Kusnadi ada menyerahkan sesuatu kepada itu sebenarnya potongan. Kepada Pak Hasto menyerahkan sesuatu kepada Kusnadi. Jadi di situ ada serah terima. Yang kemarin kan dibantah tidak menerima sesuatu apapun gitu. Jadi salah satunya kita ada rekaman yang itu tentunya nanti bisa. Dan itu akan dihadirkan besok. Rekaman suara atau CCTV, Pak? Ya kalau ada kesempatan kita hadirkan, tapi kalau memang tidak cukup dalam bentuk device-nya, yaitu nanti kita sampaikan kepada majelis. Pak, itu kan bukti tambahan ya Pak, bukti tambahan elektronik. Nah ini handphone yang disita bakal jadi bukti juga nggak Pak? Iya, itu termasuk besok yang akan kita ajukan pada bukti apa yang sudah kita sita dan kita olah, kita peroleh dari situ yang kemudian kita uji lab forensik oleh KPK untuk kemudian digunakan untuk menjadi bukti bahwa itu ada perbuatan dari para Pak Hasto dan yang lain-lain tentunya kan penyertaan. Pak, berarti kalau ada surat keterangan dari Dewas KPK berarti artinya Dewas KPK mengiyakan atau membenarkan proses ini yang tidak ada cacat formilnya gitu, Pak? Secara materi, secara formal, substansi yang diberikan ketika memberikan tanggapan atas laporan dari para pelapor, termasuk kemarin kan kuasa Pak Kusnadi yang memberikan laporan, itu memang menyatakan demikian substansinya. Itu. Tapi masalah itu, ya itu, intinya seperti itu. Dewas sudah menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti adanya pelanggaran sehingga tidak dilanjutkan ke sidang. Artinya tidak ada bukti pelanggarannya. Pak, penegasan lanjut Pak, berarti besok si barang bukti elektronik itu tidak hanya sekedar ditampilkan, tapi isi dari BB itu ditampilkan juga di persidangan untuk mengungkap perbuatan dari termohon ini, Pak. Seperti chat atau panggilan telepon seperti itu. Yaitu sebenarnya kan pokok materi ya, jadi tidak dalam ranah pembuktian pra peradilan ini. Cuma untuk fakta-fakta yang kayak misalkan kemarin didalilkan ada nggak sih yang diserahkan ke Pak Hasto pada saat penggeledahan gitu-gitu kan memang formil terkait dengan apakah yang kami lakukan itu sah atau tidak. Jadi perlu kami sampaikan di situ. Tapi apakah nanti dimungkinkan kami sajikan di persidangan,
itu juga menunggu putusan yang mulia majelis, keputusan yang mulia hakim, karena hakimnya kan. Saya kira demikian ya, cukup ya. Baik, Anda tim Biro Hukum KPK atau apa, ada jabatan khusus? Kalau dari tim Biro Hukum KPK, saya mewakili PLT, saya pakai PLT Kepala Biro Hukum, mewakili tim Biro Hukum KPK. Namanya siapa Pak? Iskandar Marwan. Terima kasih. Demikian ya. Terima kasih Pak Iskandar. Ya. Mbak maaf ya kabelnya jadi kena urusan. Oh iya. Oke Pak. Berapa tadi bilang 193 ya? Apanya? Apa itu buktinya tadi? Buktinya tadi. Sekitar segitu lah ya. 100 berapa? 153 enggak. Coba cek. Yang barang buktinya ada Berapa? Bentar. Mana sih catatan? Nyatet ya? Apa? Orang perlu dicatat sih. Ini. Ya. Bang Roni tadi ini gimana? Ada bukti-bukti tertulis dari pihak KPK ini sebenarnya tadi gimana sih Bang? Bisa diceritain? Ya, makasih teman-teman media. Jadi tadi kami mengamati ada 153 bukti surat yang dihadirkan oleh pihak KPK. Dalam catatan kami melihat ada beberapa poin. Yang pertama adalah yang dihadirkan ini adalah kopi dari kopi legalisir. Kemudian yang kedua, kami melihat bahwa kopi ini terpotong BAP-nya, tidak secara utuh. Kemudian yang ketiga, ada BAP yang diparaf, ada yang tidak diparaf. Artinya apa? Setiap BAP yang pro justisia, yang sah di hadapan hukum tentunya harus ditandatangan. Itu lazimnya seperti itu. Dalam praktek biasanya diparaf setiap lembarnya, tapi yang kita temuin ada yang tidak diparaf. Kemudian sesuai dengan keterangan ahli kemarin yang kami sudah hadirkan bahwa bukti surat kopi dari kopi itu tidak bisa diterima oleh pengadilan. Oleh karena itu kami melihat bahwa dari 153 bukti yang dihadirkan, bukti surat yang dihadirkan, ini sekitar 80% ini adalah kopi dari kopi. Artinya apa? Bahwa cacat dari formil ini, dari BAP ini sudah kelihatan teman-teman. Dan kedua, apa yang dihadirkan oleh KPK yang sesuai prediksi kami bahwa ini adalah kasus yang sudah pernah disidangkan. Jadi menggunakan bukti yang lama juga. Terus juga kami temukan juga ada sprindik yang ditandatangani oleh pimpinan langsung KPK. Padahal kita ketahui bersama putusan MK bahwa pimpinan bukan lagi sebagai penyidik. Jadi teman-teman, pagi ini kami juga mencermati masih banyak spanduk-spanduk yang menyerang kami, dan spanduk-spanduk provokatif tersebut tersebar di Jakarta. Dan dalam hal ini teman-teman juga media melihat kemarin ada demo-demo kan. Nah, ya, ini yang kita pertanyakan, siapa yang menggerakkan ini. Terus kami sangat meyakini kepada majelis hakim dapat memeriksa perkara ini secara objektif sesuai dengan fakta formil maupun material. Dan kami juga mengingatkan kepada pihak-pihak jangan ada yang coba memframing, mengintimidasi, memberitakan berita hoax yang menyerang lembaga peradilan. Karena persidangan ini adalah wadah untuk kita melihat posisi hukum ini secara benar dan menjadi pembelajaran hukum buat kita semuanya. Dan juga kita sampaikan kepada seluruh kader PDI Perjuangan, simpatisan, agar tetap tenang, tidak terprovokasi, percayakan kepada hukum, kita akan mengikuti proses ini sampai selesai. Dan juga kami sampaikan kepada teman-teman bahwa apa yang sudah didalilkan oleh KPK hari ini terbukti bahwa buktinya menggunakan bukti yang lama, sudah pernah disidangkan. Kemudian Mas Hasto juga belum pernah diperiksa sebagai tersangka, waktu diperiksa hanya mengisi biodata. Kemudian saksi yang dihadirkan juga hanya keterangannya berdiri sendiri, contohnya salah satu saksi dan beberapa bukti yang lainnya. Besok kita akan uji lagi untuk keterangan ahli yang akan dihadirkan oleh pihak KPK. Tentunya kami dari tim hukum siap. Permohonan untuk menghadirkan penyidik KPK yang tadi pagi disebutkan Rosa Purba itu apakah sudah dikabulkan oleh majelis?
Iya, kami tadi menunggu ya dari majelis hakim. Tentunya sebelumnya kami sudah sampaikan adanya intimidasi dari penyidik bernama Rosa Purbabekti kepada saksi fakta yang kemarin sudah diperiksa di persidangan, dan ada juga yang menawarkan uang sebesar 2 miliar. Tentunya kita minta kepada hakim agar dihadirkan supaya ini menjadi terang. Kalau perlu dihadirkan juga CCTV-nya, karena intimidasi ini tidak dibenarkan secara hukum. Terkait CCTV katanya tadi belum ada permintaan. Kami kemarin sudah sampaikan bahwa kami minta agar biar terang CCTV tersebut dihadirkan juga, ya kan, supaya kita uji mana yang benar, mana yang salah. Jadi jangan kasus Mas Hasto ini penuh dengan framing, narasi-narasi. Padahal kita lihat alat buktinya sudah pernah disidangkan. Dan juga yang dihadirkan sekarang sangat lemah alat buktinya. Keterangan saksi yang berdiri sendiri, kemudian rekaman dari ini Kus yang dibilang tenggelamkan, ternyata handphonenya sudah ada sama penyidik gitu. Ya inilah wadah untuk kita mengkoreksi dari lembaga KPK sehingga due process of law ini berjalan berkeadilan. Saya tambah sedikit ya tentang barang bukti surat yang diajukan oleh termohon KPK. Pada hari ini secara jelas, tegas dari bukti surat yang diajukan oleh termohon, penetapan tersangka terhadap Pak Hasto ternyata tanpa melalui proses penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu. Maka kami berharap ya hakim yang menyidangkan betul-betul bisa memeriksa dengan objektif bahwa penetapan Pak Hasto ini dilakukan, ditetapkan tersangka dulu baru dicari alat buktinya. Dari 153 dan beberapa yang pending, kita melihat jelas bahwa yang diajukan adalah berita acara terhadap saksi-saksi yang dilakukan sebelum penetapan Pak Hasto. Sprindiknya ya. juga pakai lama. Yang kita lihat tadi bukti-bukti surat yang diajukan adalah bukti-bukti BAP sebelum terbitnya sprindik. Yang kita lihat tadi bukti-bukti surat ya yang sudah diuji di pengadilan. Maka sekali lagi ini menegaskan bahwa termohon in casu KPK menetapkan Pak Hasto terlebih dahulu baru diupayakan mencari bukti. Saya kira tegas, kami lihat secara jelas tidak pernah ada proses penyelidikan dan penyidikan untuk menetapkan Pak Hasto. Mudah-mudahan hakim melihat ini dan permohonan kami bisa dikabulkan. Itu saja. Jadi optimistis hari Kamis nanti Mbak Erna jawab. Tunggal akan mengabulkan. Mbak Erna, silakan Mbak Erna. Apa? Optimistis PDIP dan juga kuasa hukum dari pemohon akan dikabulkan oleh hakim tunggal nanti. Tentu saja ketika kita melihat mekanisme atau proses persidangan hari ini, tentu saja kami dari kuasa hukum optimis bahwa pra-peradilan kami ini akan dikabulkan karena kami sudah menghadirkan bukti-bukti untuk membuktikan apa yang ada di dalam permohonan kami. Kita sudah menghadirkan 4 orang ahli, kita juga sudah menghadirkan bukti-bukti di persidangan, saksi fakta juga. Dan ketika kita melihat hari ini bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Patra bahwa bukti-bukti dari termohon itu sebagian besar adalah kopi dari kopi, dan juga kita melihat sebagian besar juga adalah berita acara pemeriksaan yang sprindiknya itu pada tanggal bulan Januari ya, 9 Januari 2020. Jadi ada 2 sprindik, yang satunya 13 Mei 2023. Dan dari keseluruhan proses itu juga termohon juga menghadirkan
berkaitan dengan putusan dari para tersangka terdakwa yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi kita berharap bahwa proses ini berjalan dengan baik, dan kita yakin bahwa apa yang akan kita perjuangkan yaitu bagaimana penetapan permohonan pra-peradilan ini dikabulkan dan dinyatakan bahwa penetapan tersangka Pak Hasto itu tidak sesuai dan tidak sah dan dinyatakan dicabut. Mungkin itu. Terima kasih. Saya tambahin lagi sedikit saja. Apa yang kita ketemuin hari ini, ada BAP penyidik yang tidak ditandatangani, dan kami duga baru ditandatangani. Itu tadi kita sudah sampaikan kepada Yang Mulia Hakim. Yang pertama, kopi dari kopi, tentunya pembuktiannya tidak bisa. Kedua, BAP yang terpotong. Jadi pembuktiannya juga menurut kami sangat lemah. Yang ketiga, ada BAP kopi dari kopi dan baru ditandatangani. Sebelumnya tidak ada tanda tangan. Jadi, dan juga yang keempat, ada BAP yang tidak diparaf per lembar. Lazimnya biasanya diparaf per lembar. Inilah yang kami sampaikan bahwa banyak terjadi cacat formil dalam menetapkan Mas Hasto Kristianto sebagai tersangka. Itu aja. Makasih teman-teman. Makasih Bang Rone. Makasih, Mbak.